Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Arifana Fitri dengan NIM 22180129 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Administrasi Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang step-step penanganan rapat, dimulai dari perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan hingga hasil rapat. Oke, baik. Saya mulai saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian rapat. Rapat merupakan suatu media komunikasi yang diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah. Rapat merupakan alat untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah kelompok. Di samping juga merupakan media pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mufakat. Rapat terdiri dari dua macam, yaitu rapat formal dan rapat informal. Rapat formal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat pemberitahuan sebelumnya melalui undangan. Pada umumnya, pemberitahuan disertai dengan agenda rapat. Rapat informal adalah pertemuan yang diselenggarakan setelah peserta rapat mendapat panggilan atau pemberitahuan secara langsung. Rapat ini dilaksanakan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara mendadak. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu tentang perencanaan. Ada beberapa hal yang harus kita rencanakan atau harus kita persiapkan sebelum memulai rapat, yaitu yang pertama, kita harus membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Agenda rapat adalah daftar yang berisi pokok permasalahan yang akan dibicarakan dalam suatu rapat. Sedangkan susunan acara rapat adalah rincian atau penjabaran lebih lanjut dari topik-topik dalam agenda rapat. Dan yang kedua yaitu kita harus menentukan peserta rapat. Dari agenda rapat yang telah ditentukan, maka dapat memastikan peserta rapat yang akan diundang. Setelah itu, sekretaris akan mengkonsultasikan kembali kepada pimpinan rapat apakah ada penambahan atau pengurangan peserta rapat. Yang selanjutnya yaitu membuat undangan rapat. Surat undangan adalah surat pemberitahuan yang sifatnya mengharapkan kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara tertentu di tempat dan pada waktu tertentu. Waktu pengiriman undangan hendaknya jangan terlalu lama dari penyelenggaraan atau pelaksanaan rapat. Undangan tersebut hendaknya dikirimkan 1 minggu sebelum rapat dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu membuat daftar rapat. Daftar hadir digunakan untuk mengetahui jumlah peserta yang datang, untuk mengetahui jumlah sistem yang harus dipersiapkan seperti konsumsi, kursi, serta sebagai bahan penyusunan notula rapat dan sebagai dokumentasi. Yang selanjutnya yaitu mempersiapkan bahan untuk rapat. Bahan rapat yang perlu disiapkan berupa agenda rapat, notula atau hasil rapat yang lalu, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam rapat. Selanjutnya, mempersiapkan peralatan dan perlengkapan rapat. Peralatan dan perlengkapan yang harus dipersiapkan antara lain whiteboard, spidol, penghapus, flip chart, LCD proyektor atau OHP sound system, map, blocknote, serta ballpoint, laptop, atau komputer. Dan selanjutnya yaitu mempersiapkan ruang rapat. Ini adalah hal yang sangat penting dan harus dipersiapkan dalam ruang rapat yaitu cahaya yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan ruangan, ventilasi udara yang segar agar ruangan tidak terlalu panas, pengaturan tempat duduk yang harus disesuaikan dengan jumlah peserta dan luas ruangan. Yang selanjutnya yaitu akomodasi atau penginapan. Bila rapat dilakukan lebih dari 1 hari, biasanya para peserta akan menginap pada suatu tempat, dan untuk itu sekretaris harus mengatur pemilihan tempat yang cocok untuk penginapan. Dan selanjutnya yaitu transportasi. Jika rapat tidak diadakan dalam kantor, tentunya sekretaris harus mempersiapkan transportasi untuk semua peserta rapat. Selanjutnya, konsumsi. Konsumsi harus berupa makanan ringan atau makanan berat. Hal ini berdampak pada motivasi peserta rapat. Selanjutnya yang paling penting yaitu kesehatan. Untuk kegiatan rapat yang pelaksanaannya lebih dari 1 hari, hendaknya disediakan unit kesehatan untuk menjaga kondisi kesehatan para peserta rapat. Dan yang terakhir yaitu pengecekan persiapan rapat. Sebelum rapat dimulai, sekretaris harus memeriksa segala persiapan untuk meyakinkan apakah segala sesuatunya siap dipergunakan. Oke, dan yang terakhir yaitu hasil rapat. Setelah rapat selesai, sebaiknya dibuat notulen atau risalah rapat sebagai alat bantu ingatan atau bukti hasil rapat.
Notulen atau risalah rapat adalah catatan singkat tentang suatu pembicaraan dalam rapat yang perlu dicatat hanya bagian yang penting saja. Dan pada dasarnya, susunan notulen itu terdiri dari yang pertama, judul atau topik, yang kedua, waktu dan tempat, mulai dan berakhirnya rapat, yang ketiga, pemimpin rapat, yang keempat, jumlah yang diundang, hadir atau tidak hadir, yang kelima, acara rapat yang disebutkan secara berurutan dari pembukaan sampai penutupan, yang keenam, jalannya rapat, yang ketujuh, tempat, tanggal, bulan, dan tahun, yang kedelapan, tanda tangan pembuat notulen atau sekretaris, dan yang kesembilan, tanda tangan pengesahan notulen oleh ketua rapat. Dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat notulen. Yang pertama yaitu, setiap apa yang dibicarakan hendaknya disebut nama pembicaranya. Contohnya, Saudara Alexander mengemukakan bahwa ketua menyetujui usul tersebut. Yang kedua, bila rapat diselenggarakan secara berkala, maka notulen hendaknya diberi nomor seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan yang ketiga, setelah selesai rapat, bila perlu notulen disempurnakan dan disahkan, untuk kemudian dibagikan kepada peserta rapat agar diketahui dan dijadikan bahan pemikiran selanjutnya. Yang keempat yaitu, agar seluruh keputusan yang telah disepakati dalam rapat dapat dijadikan pegangan bersama, maka notulen perlu dijadikan bukti atau pedoman. Yang kelima, keputusan telah disepakati hendaknya dicatat secara teliti. Dan yang keenam yaitu, waktu dimulai dan ditutupnya rapat hendaknya dicantumkan. Oke, sekian penjelasan mengenai penanganan rapat dimulai dari perencanaan rapat, pelaksanaan, hingga hasil rapat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.